Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah, baik. Sepertinya juga seluruh insan kawan dan juga seluruh pesertanya sudah nggak siap, udah siap nih, udah nggak sabar menerima pembahasan sesi kedua, yaitu memulihkan kondisi pasca Isman. Untuk itu, kepada dokter kami persilahkan. Suara saya kedengaran ya? Ya, terdengar. Pak Putri Atika. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi terima kasih kepada Kala yang sudah mengundang saya untuk mencoba sharing ya, diskusi mengenai bagaimana memulihkan kondisi pasca isoman. Saya mewakili dari IDI ya, sebagai ketua Satgas COVID-19 di IDI. Jadi kami dengan Kala sebenarnya sudah lama jalan sama-sama, terutama dalam melakukan vaksin bersama. Dan alhamdulillah, sekedar informasi saja, kerjasama kita dengan Kala ini sudah berjalan lancar ya, sudah sekitar hampir 75.000 vaksin kita lakukan, dan berdasarkan data sudah sekitar 44% itu penduduk Makassar sudah divaksin ya, alhamdulillah. Jadi, dan ini kita bisa lihat keberhasilan vaksin dengan jumlah kasus yang mulai menurun, dan bisa dari info yang kami temukan juga, yang kami dapat, pasien-pasien yang ada di ICU itu, yang kemarin sempat 100% penuh semua ICU yang ada di Makassar, alhamdulillah info yang kami dapat terakhir itu sudah mulai menurun sampai 77%. Seperti itu. Jadi apakah ini karena vaksin? Entahlah, tapi selama kita melakukan vaksin ini ya alhamdulillah semuanya mulai kasusnya mulai berkurang. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa kita ini sebenarnya lebih banyak diskusi atau sharing? Karena saya yakin semua orang di dunia ini, khususnya di Makassar, sudah tahu betul apa itu COVID. Bayangkan sudah hampir 2 tahun, ini kita membahas terus COVID. Dan informasi yang paling banyak beredar di mana-mana itu ya COVID terus ya. COVID. Yang mungkin penting di sini paling meluruskan aja. Karena namanya informasi ya banyak, kadang ada hoax ya, ada informasi yang benar atau yang tidak jelas infonya dari mana. Nah, ini mungkin kalau ada seperti ini, diskusi ini, kami dari tim medis dipanggil ya, kami mencoba meluruskan apa sebenarnya informasi yang tersebar tersebut. Karena kalau pengetahuan mengenai COVID itu sudah banyak sekali ya, di mana saja orang bisa menemukan informasi mengenai COVID. Nah, kalau bicara COVID, mungkin saja kita semua di sini pernah terpapar COVID. Apakah saya juga, terus terang saya sudah hampir 20 kali di swab itu PCR. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ditemukan positif. Cuma saya pernah merasa gejala COVID itu, merasakan seperti rasa tidak merasakan kalau makan makanan, sakit semua badannya, demam. Tapi waktu di swab negatif. Nah, entah apakah ini bagaimana, atau mungkin saja pernah saya kena tapi tidak bergejala ya sebelum itu. Nah, kalau berhubungan dengan ini, berhubungan dengan topik yang akan saya bawakan, memulihkan kondisi pasca isoman, pasca isolasi mandiri. Nah, itulah tergantung seberapa parahnya kita terkena COVID tersebut. Jadi seberapa parah kita terkena COVID, maka pemulihan kondisi juga itu akan tergantung juga dengan hal tersebut. Nah, kalau kita berbicara isolasi kan tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Muhammad Isman. Nah, isolasi itu tergantung berat ringannya. Kalau misalnya tidak bergejala atau gejalanya ringan, ya kita bisa isolasi mandiri seperti yang disampaikan Dr. Muhammad Isman. Tapi kalau berat ya mungkin bisa saja masuk ke
rumah sakit, bahkan mungkin di ICU. Nah, inilah yang saya mau coba sampaikan, bahwa untuk memulihkan kondisi ini kan tergantung tadi gejala yang kita miliki, kondisi kita. Karena saya banyak, kalau tugas di Poli itu, banyak pasien-pasien yang sudah dirawat dengan COVID datang dengan mengeluh, rata-rata itu semua ini, rata-rata datang dengan lemah, masih lemah, tidak bisa memfungsikan dengan baik gerakan-gerakan otot, ya, lemah. Bahkan ada beberapa pasien yang dirawat di UGD dalam jangka waktu lama itu, waktu kita foto ronsen, tulangnya mengalami kerapuhan, ya. Dan memang ini normal karena ketika manusia itu tidak bergerak seperti normalnya, misalnya banyak baring, ya, tidak ada tekanan ke tulang, maka otomatis tulang tersebut akan mengalami kerapuhan, ya, mengalami osteoporosis. Jadi tulang itu merupakan juga benda hidup, benda cerdas. Kalau tidak diberikan tekanan ke tulang tersebut, maka dia juga untuk apa diperkuat dirinya, seperti begitu. Jadi semua struktur di tubuh kita itu seperti itu, ya. Kalau tidak diberikan rangsangan, dia tidak akan memberikan rangsangan balik. Jadi tulang, kalau kita foto itu orang yang sudah lebih dari 2 minggu tidak bergerak seperti sebelumnya, itu pasti kualitas tulangnya akan berubah, akan terlihat kerapuhan di situ. Nah, bukan cuma tulang saja, ya, otot-otot pun juga begitu. Otot-otot juga kalau kita tidak gunakan seperti sebelumnya, jadi misalnya kita awalnya sering angkat barbel, ya, beban, terus kemudian kita berhenti sekitar 1-2 minggu tidak angkat beban, nah otot tersebut akan mengalami pengecilan, ya, mengalami atrofi, itu otomatis seperti itu. Nah, pasien-pasien yang menjalani isolasi pun juga, ya, pastinya akan mengalami hal tersebut. Apalagi kalau yang diisolasi masuk di ICU, wah, itu pastinya akan terjadi perubahan otot, tulang, ya, seperti, dan belum lagi paru-parunya. Kalau COVID ini sampai menyerang paru-paru, pasti ada perubahan di paru-paru tersebut. Nah, ini yang kita coba tangani, bagaimana supaya cepat pemulihannya. Karena kalau kita juga mengikuti tubuh kita yang sudah lemah setelah isolasi, kita juga tidak melakukan gerakan-gerakan, nah, akhirnya otot yang tadinya sudah lemah, sudah atrofi, ya, makin atrofi lagi karena tidak ada diberikan rangsangan. Karena seperti yang saya sampaikan, struktur tersebut merupakan benda hidup juga, ya, benda hidup yang cerdas yang akan memberikan respon ketika kita berikan rangsangan. Nah, kalau data yang kita lihat itu rata-rata pasien yang menjalani isolasi memang mengalami gangguan di fisiknya, ya, terutama di muskuloskeletal, otot dan tulang. Kemudian ya, masih ada keluhan-keluhan untuk pernapasan, ya, kesulitan untuk bernapas dengan baik. Dan jangan lupa juga banyak pasien masih ada gangguan mental. Artinya apa? Bayangkan kalau dia diisolasi dalam waktu yang lama, apalagi di dalam ICU, itu pastinya akan terjadi depresi, ya, depresi, kecemasan. Nah, itu juga banyak pasien keluar masih setelah isolasi masih mengeluhkan hal tersebut. Nah, ini memang kalau terjadi hal gini, ya, keluarga harus mengerti, harus membantu memecahkan masalah tersebut, mengajak cerita, mengajak bicara. Jadi di sini diperlukan peranan keluarga untuk mengembalikan kepercayaan diri penderita. Kalau perlu, kalau misalnya depresinya berat, ya, memang sebaiknya konsul ke ahli jiwa, ya, untuk coba ditangani, jangan dibiarkan. Jadi memulihkan kondisi pasca isoman itu, ya, tergantung kerusakan atau tergantung keparahan yang dialami akibat COVID-19 tersebut. Nah, intinya untuk masalah-masalah di muskuloskeletal yang tadi saya jelaskan, mengalami kelemahan otot, mengalami tulang yang rapuh, nah itu sebenarnya gampang sekali penanganannya. Jadi selama kita masih hidup, ya, pastilah tubuh kita tuh mampu merespon, mampu beradaptasi. Jadi untuk mengembalikan kekuatan otot, ya, harus ada gerakan-gerakan
gerakan-gerakan. Tapi disesuaikan juga dengan kemampuan kita, jangan baru juga isolasi, selesai isoman masih lemah, terus mau langsung pergi angkat beban yang 10 kilo, jangan juga, itu kan cari penyakit. Karena tubuh itu dia butuh adaptasi perlahan-lahan ya, tidak langsung tiba-tiba. Jadi sama misalnya orang yang mau menurunkan berat badan ya, sakit lututnya terus. Nah, itu disarankan dong, oke, untuk supaya lututnya tidak sakit, latihan lari. Ya. Nah, dia baru mau mencoba lari, dan larinya langsung berat, langsung jauh. Nah, itu malah, ya olahraga sih olahraga untuk sehat, tapi malah merusak tubuh ya, kalau dia tiba-tiba saja kita lakukan beban yang berlebih. Nah, sama juga seperti ini. Jadi harus bertahap. Minimal misalnya kalau masih lemah, ya minimal ada gerakan lah, jalan, keliling rumah, atau gerakan-gerakan ini. Atau bisa juga berdiri duduk dari kursi atau di tempat tidur, atau bisa juga dari tempat tidur, misalnya kita luruskan kaki terus angkat pelan-pelan ke atas sekitar 90 derajat, turun lagi pelan-pelan, ditahan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada barbel ya, beban sekitar 1 kilo, boleh dilatih otot-otot untuk lengan atas. Nah, kalau kita lakukan tadi latihan yang mengangkat kaki ke atas dari tempat tidur, itu sebenarnya sudah melatih beberapa otot ya, otot di paha, panggul, di perut, bahkan di leher, itu sudah dilatih. Nah, intinya di situ harus ada gerakan ya, dan bertahap. Jangan hari ini cuma bisa duduk berdiri, besok begitu juga terus nih sampai berminggu-minggu. Nah, itu kan tidak perkembangan. Jadi misalnya hari ini berdiri duduk ya, kalau bisa besok mulai jalan keliling rumah. Besoknya lagi kalau bisa jalan pagi-pagi keluar ya, tapi jangan lupa pakai masker ya. Kemudian kalau sudah itu lagi bagus kondisinya, boleh mulai latihan jogging pelan-pelan seperti itu. Jadi selain mengembalikan kekuatan otot, tulang juga dirangsang untuk mulai kembali mengumpulkan kalsium-kalsium yang kemarin banyak hilang ya, karena tidak ada rangsangan. Apalagi kalau diisolasi di kamar kan tidak ada matahari apa segala macam, mau makan juga kadang tidak bagus ya, tidak bagus ini ya, seleranya. Nah, sumber-sumber untuk memperbaiki tulang tersebut, kalsium, vitamin D apa segala macamnya tidak akan ditemukan, baik dari matahari maupun dari makanan. Nah, selain itu tadi dengan bergerak juga, otomatis paru-paru yang tadinya sempat terserang COVID ya, yang sempat kolaps beberapa daerah mungkin, itu ya sudah mulai dilatih untuk mengembang. Jadi kita latihan napas juga. Contohnya latihan napas, misalnya duduk di kursi, kemudian berdiri, mengangkat tangan ke atas sambil menghirup udara. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Itu contoh kecil saja ya. Jadi kita latihan napas, hirup, napas, angkat tangan ke atas, kemudian tahan sekitar berapa detik, kemudian lepaskan sambil lepaskan napas dan rileks. Nah, itu diulang-ulang tiap hari. Jadi banyak latihan-latihan untuk napas ya. Jadi misalnya bisa juga seperti meditasi ya, duduk, kemudian tarik napas pelan-pelan, kemudian lidah ditekuk, ditempelkan di langit-langit, tahan napas beberapa detik, kemudian lepas. Seperti itu. Kemudian bisa setelah dalam posisi duduk, bisa juga dalam posisi tengkurap ya, karena banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan posisi tengkurap itu sangat-sangat membantu mengembangnya paru-paru ya, terutama bagian-bagian paru yang bagian posterior di belakang, seperti itu. Dan juga membantu jantung untuk memompa lagi darah ke seluruh bagian struktur tubuh kita. Nah, jadi tadi ingat bergerak. Jangan bermalas-malasan seperti itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya dari pemateri sebelumnya bahwa jangan lupa untuk makan bervitamin ya, bergizi. Jadi khususnya untuk tulang itu, bukan cuma untuk tulang sebenarnya ya, bahkan banyak penelitian mengenai vitamin D ini. Walaupun ada beberapa kontroversi yang namanya meneliti, beberapa dokter bisa saja berbeda paham mengenai vitamin D. Ada yang bilang high dose, ada yang normal-normal saja. Tapi intinya ya, vitamin D itu sangat penting untuk tulang ya. Dan ternyata bukan cuma tulang saja, otot juga, jantung, dan yang ditunjukkan dari beberapa jurnal, ternyata itu vitamin D
direspon oleh sel-sel tubuh kita bisa mengeluarkan beberapa enzim ya, beberapa enzim yang bisa merusak virus ya COVID. Jadi katanya itu dari penelitian tersebut kalau misalnya konsumsi vitamin D, kemudian vitamin D itu direspon, ada reseptornya di sel, dia akan bisa mengeluarkan protein beta defense dan kataliksin, itu fungsinya untuk merusak COVID seperti itu. Nah, jangan lupa lagi kemudian matahari ya, matahari sun exposure tadi juga sudah disebutkan oleh pemateri sebelumnya bahwa sumber vitamin D itu ada tiga ya, ada tiga dari makanan yang kita makan, kemudian dari suplemen yang diminum ya, suplemen, kemudian dari matahari. Nah, tiga ini. Kalau berdasarkan data katanya itu makin meningkat umur, kebutuhan itu juga makin tinggi dan kadang tidak terpenuhi dengan kalau cuma diberikan saja makanan yang ini dari makanan yang biasa atau dari matahari, makanya biasanya ditambah dengan suplemen. Itu beberapa jurnal menyampaikan seperti itu. Dan minum air hangat itu sangat-sangat membantu ya, sangat membantu pernapasan. Kemudian untuk beberapa keluhan-keluhan pasien yang penciumannya belum kembali, nah itu mulai bisa dilatih dengan mulai mencium bau-bauan yang agak kuat ya, yang kuat, misalnya bunga mawar, kopi, dan banyak menunjukkan keberhasilannya dengan mencoba menghirup minyak kayu putih. Nah, itu minyak kayu putih juga ada beberapa penelitian yang menunjukkan manfaatnya sangat besar, ya, seperti itu. Nah, untuk vitamin D ini saya bahas sedikit ya karena ada beberapa kontroversi. Tapi intinya kalau vitamin D itu untuk umur 1 sampai 1 tahun itu bisa mengkonsumsi sekitar 400 sampai 1000 international unit. Jadi bisa dilihat nanti di ininya ya, misalnya kalau beli ini ada dilihat nanti di situ di belakangnya. Jadi bisa dilihat dosisnya ya. Kalau untuk anak-anak 1 tahun bisa 400 sampai 1000 international unit. Untuk umur 1 sampai 18 tahun bisa 600 sampai 1000 international unit. Kalau 18 tahun ke atas bisa 1.500 sampai 2.000 international unit. Nah, tadi disebutkan orang yang obes yang gemuk, ya memang orang gemuk itu juga membutuhkan lebih banyak, 2 sampai 3 kali lipat kebutuhan untuk vitamin D-nya itu. Jadi mungkin dari saya itu yang saya sampaikan ya untuk bagaimana caranya mengembalikan kondisi setelah isolasi mandiri. Jadi yang pertama banyak gerak, kemudian exposure matahari, kemudian jangan lupa konsumsi makanan-makanan bergizi, bervitamin, terutama vitamin D yang berhubungan dengan tulang dan katanya bisa mengobati membantu mengatasi COVID-19 dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau bisa mungkin nanti kita banyak diskusi mengenai kondisi-kondisi yang dialami teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.